Selamat datang di video penjelasan kelompok 7 dengan materi simulasi dan desain reaktor termodifikasi atas. Untuk anggota kelompok 7 sendiri itu terdiri dari saya, Josh Peter, Naso Ega, Monica Silviana, Samuel Octavianus Mangunsong, dan juga Faisal. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu saponifikasi. Reaksi saponifikasi etil asetat atau hidrolisis ester dengan basa adalah reaksi fundamental dalam bidang teknik kimia yang sering kita temui sebenarnya. Jadi pada reaksi ini, etil asetat akan bereaksi dengan natrium hidroksida dalam fase cair untuk menghasilkan natrium asetat dan etanol. Reaksinya sendiri berlangsung secara homogen dalam larutan cair, sehingga efisiensi pencampuran menjadi aspek yang sangat penting dalam perancangan reaktornya. Selanjutnya kita akan masuk ke tinjauan termodinamika. Jadi reaksi saponifikasi itu adalah reaksi eksotermis. Hal tersebut dapat dilihat dari perhitungan delta H reaksinya. Rumus delta H sendiri kan delta H produk dikurang delta H reaktan. Sehingga kita perlu data delta H untuk masing-masing reaktannya dan juga dari produk-produknya. Jadi di sini ada delta H dari si etil asetat, NaOH, CH3CONA dan juga etanolnya. Nah, setelah kita mendapatkan datanya, kita akan menghitung delta H reaksinya. Jadi delta H produk dijumlahkan lalu dikurangkan dengan delta H reaktan yang sudah dijumlahkan. Sehingga nanti kita mendapatkan nilai delta H sebesar minus 91.091 Joule per mol. Nah, karena nilai delta H reaksinya itu bernilai negatif, berarti reaksi saponifikasi ini adalah reaksi yang menghasilkan panas atau eksotermis. Oke, selanjutnya itu adalah tinjauan termodinamika. Pada reaksi saponifikasi ini, kita bisa menghitung delta H dengan rumus delta H sama dengan delta H produk dikurang delta H reaktan, di mana kita bisa reaksinya yaitu etil asetat ditambah dengan NaOH menjadi natrium asetat dan etanol. Jika kita lihat pada buku Smith et al, kita bisa mendapatkan delta H produk dan reaktannya, sehingga kita bisa mendapatkan nilai delta H reaksi sama dengan minus 91,091 Joule per mol. Artinya reaksi saponifikasi ini adalah reaksi yang eksotermis karena nilai delta H-nya itu berupa minus. Kita juga bisa mengetahui nilai delta G atau energi Gibbs dari reaksi saponifikasi ini. Kita bisa melihat nilai delta G pada buku Smith et al. Dengan delta G reaksi sama dengan delta G produk dikurang delta G reaktan, didapatkan nilai delta G reaksi sama dengan minus 92,196 Joule per mol. Artinya, reaksi saponifikasi ini adalah reaksi yang berlangsung secara spontan. Selanjutnya, kita juga bisa menghitung nilai K dari reaksi saponifikasi ini. Caranya adalah dengan menghitung delta G sama dengan R dikali T dikali dengan ln K. Dimana delta G itu sudah kita hitung dan RT-nya merupakan ketetapan. Sehingga kita bisa mendapatkan nilainya yaitu K sama dengan 1,45 dikali 10 pangkat 16. Yang artinya reaksi saponifikasi ini terjadi secara irreversible. Baik, selanjutnya yaitu terdapat spesifikasi dari bahan baku yang kami gunakan dalam mendesain reaktor CSTR non-isotermal pada reaksi saponifikasi etil asetat, di mana pada bahan baku yang kami gunakan terdapat dua bahan baku, yaitu ada asam asetat dan juga natrium hidroksida atau NaOH. Nah, pada bahan baku pertama atau asam asetat memiliki beberapa sifat khusus. Di antaranya itu ada berat jenisnya sebesar 1,356 gram per mol, titik didihnya di suhu 85 derajat Celcius, berat molekulnya ada di 88 gram per mol, titik leburnya juga di minus 111 derajat Celcius. Kemudian sifat kimia dari asam asetat sendiri dapat bereaksi dengan Hg+, membentuk endapan Hg2Cl2 putih yang tidak larut dalam air panas. Dan asam encer tetapi dapat larut dalam amonia encer dan HCN tiosulfat.
Kemudian asam asetat sendiri dapat bereaksi dengan Pb2+, membentuk PbCl2 putih yang mudah menguap apabila dipanaskan. Kemudian bahan baku yang kedua ada natrium hidroksida atau NaOH gitu. Nah, terdapat beberapa sifat kritis, diantaranya berat molekul dari NaOH yaitu sebesar 40 gram per mol, kemudian titik didihnya di angka 134 derajat Celcius, titik leburnya di angka 318,4 derajat Celcius, berat jenisnya 2,130 gram per mol, kemudian terdapat pelarutan dalam 100 bagian air dingin sebesar 42, dalam pelarutan dalam air panas sebesar 32, dan terdapat sifat kimia dari NaOH gitu, di mana NaOH dapat membentuk endapan PbOH 2 kali dengan PbNO3 2 kali yang larut dalam reagen ekses atau berlebih. Kemudian NaOH juga merupakan basa kuat yang mudah larut dalam air. Baik, selanjutnya terdapat kapasitas produksi yang akan kita gunakan dalam tugas desain reaktor ini, di mana pada tugas kali ini kami memilih kapasitas produksi sebesar 1000 kg per hari dari etil asetat sebagai feed, di mana terdapat beberapa alasan mengapa kami memilih kapasitas produksi sebesar 1000 kg per hari. Nah, alasan yang pertama, di mana jumlah tersebut kami menganggap baik gitu dalam skala kecil ataupun menengah, dan juga baik secara pengendalian kualitas dan juga proses yang optimal. Kemudian investasi modal yang tidak terlalu besar juga, serta fleksibilitas dalam pengendalian suhu ataupun waktu reaksi dalam reaksi saponifikasi. Kemudian alasan selanjutnya yaitu dengan kapasitas 1000 kg per hari, memungkinkan proses ini dapat dijalankan secara kontinu ataupun batch gitu, sehingga menghasilkan konversi etil asetat yang tinggi. Kemudian alasan yang terakhir yaitu kami menganggap bahwa kapasitas ini cukup untuk kebutuhan produksi dan minim pemborosan untuk produksi dengan skala kapasitas kecil. Baik, selanjutnya terdapat skenario desain reaktor RATB isothermal. Nah, di mana dapat dilakukan langkah yang pertama yaitu mengkonversi dari massa ke mol, di mana dapat diketahui bahwasanya massa per hari atau kapasitas produksi per harinya itu sebesar 1000 kg atau 1 juta gram gitu. Nah, dapat diketahui bahwasanya Bm dari etil asetat atau berat molekul atau massa molekular dari etil asetat sebesar 88,11 gram per mol. Nah, maka kita dapat menghitung jumlah mol dari etil asetat per harinya yaitu dengan cara 1 juta gram per 88,11 gram per mol. Didapatkan hasilnya yaitu sebesar 11.349,45 mol per hari. Kemudian kita juga dapat menghitung jumlah kebutuhan mol yang harus dibutuhkan oleh NaOH gitu. Dimana kita dapat menghitung dengan cara jumlah massa per harinya yaitu 1 juta gram per Bm dari NaOH, yaitu 40 gram per mol, di mana satuan gram dapat dicoret, menghasilkan 25.000 mol per hari. Nah, kemudian kita dapat menghitung perhitungan laju alir feed atau F, di mana kita dapat mengasumsikan bahwasanya konsentrasi dari feed yaitu konsentrasi A dan juga konsentrasi B, di mana dalam konteks ini konsentrasi A yaitu konsentrasi dari etil asetat dan konsentrasi B merupakan konsentrasi dari NaOH,
di mana kita mengasumsikan bahwa masing-masing konsentrasi adalah 1 mol per liter. Jika etil asetat yang diperlukan sebanyak 11.349,45 mol per hari, maka kita dapat mencari jumlah laju alir feed atau umpan masuk gitu. Nah, bagaimana kita mencarinya? Yaitu kita dapat menggunakan rumus jumlah mol per harinya dibagi konsentrasi dari etil asetat. Kemudian kita masukkan angkanya, yaitu sebesar 11.349,45 mol per hari dibagi 1000 dikali 24 jam, menghasilkan 0,4729 meter kubik per hari, kemudian dikonvert ke liter, yaitu menghasilkan F atau umpan masuk dari etil asetat sebesar 472,8937 liter per jam. Adapun kita dapat mencari umpan masuk dari NaOH juga dengan cara yang sama, di mana sudah diketahui bahwasannya jumlah mol dari NaOH perharinya yaitu sebesar 25.000 mol per hari, maka dapat dicari dengan rumus jumlah mol per konsentrasi dari NaOH-nya, di mana dimasukkan angkanya yaitu 25.000 mol per hari dibagi 1000 dikali 24 jam, di mana didapatkan F atau umpan masuk sebesar 1,0416 meter pangkat 3 per jam, kemudian dikonvert menjadi liter, menghasilkan 1042 liter per jam. Maka didapatkan umpan masuk dari etil asetatnya sebesar 472,8937 liter per jam, dan umpan masuk dari NaOH sebesar 1042 liter per jam. Skenario desain reaktor RATB isotermal. Menghitung flow rate total, F total sama dengan FA0 plus FB0, F total sama dengan 472,8932 plus 1042 liter per jam, F total sama dengan 1514,8937 liter per jam. Perhitungan volume reaktor CSTR isotermal. V sama dengan Qx per K aksen 1 min X. Asumsikan K aksen sama dengan 0,01 per second dan konversi target X sama dengan 99%. V sama dengan 1514,8937 liter per hari dikali 0,99 per 0,011 per second dikali 3600 dikali 1 min 0,99. V sama dengan 4165,9577 liter. Skenario desain reaktor RATB non-isotermal. Menghitung laju alir molar produk FC, target kapasitas produksi 35.000 ton per tahun, FC sama dengan massa produk per BM. FC sama dengan 35.000 ton per tahun per 86,09 gram per mol dikali 1 tahun per 525960 menit dikali 1000 kg per 1 ton dikali 1 menit per 60 second. FC sama dengan 12,8828 kmol per second. Menghitung laju alir molar reaktan awal FA0. Target konversi 99%, XA 0,8, XA 0,98. FA0 sama dengan FC per XA. FA0 sama dengan 12882,8 mol per second per 0,99. FA0 sama dengan 13.012,9. Menghitung laju alir molar reaktan awal FB0, target konversi 99%, XB 0,98. FB0 sama dengan FC per XB, FB0 sama dengan 25.000 mol per second per 0,98, FB0 sama dengan 25510,20
FB0 sama dengan 25510,2041. Menghitung flow rate total, F total sama dengan FA0 plus FB0. F total sama dengan 13012,9 ditambah 25510,2041 mol per second. F total sama dengan 38523,1041 mol per second. Menghitung V0. V0 sama dengan F total per P total. V0 sama dengan 38523,1041 mol per second per 1 mol per liter. V0 sama dengan 38523,1041 mol per second. Sampai kepada hasil daripada simulasi reaktor yang sudah kami rancangkan menggunakan aplikasi software Duisen. Seperti yang bisa kita lihat di sebelah sini, lumayan simple. Kita ada memiliki pitnya itu terdiri dari 3 dan 4. 3 sendiri merupakan larutan etil asetat, 4 merupakan larutan sodium hydroxide. Pertama dicampur dulu, dan hasil keluar ini akan kita jadikan sebagai umpan untuk reaktor yang kita sudah desain. Di sini terangkat sebagai CSTR1. Seperti yang bisa dilihat di bawah sini ada juga umpan elektrik atau energi secara umum. Situ sudah ada. Dapat dilihat ini sekian adalah kondisi di mana kami menjalani reaksi kami, dan untuk reaksinya sendiri saponifikasi reaksi di antara etil asetat dan juga sodium hydroxide. Di bawah dapat dilihat hasil daripada reaksi tersebut menggunakan reaktor ini. Suhunya keluar 198,41 derajat Celcius, pressure-nya kurang lebih 1,41 bar, maksudnya 7.200 kg per hour. Molar flow, volumetric flow juga dapat dilihat sini. Untuk molecular weight dan spesifik entropy juga dibuat di tahun sekarang. Sekian.